Di dunia yang terus berubah dan berkembang, bahasa menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia menjadi pilar identitas, kreativitas, dan evolusi sebuah budaya. Namun dalam arus perubahan zaman, bahasa juga mengalami transformasi yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Tetapi perubahan juga menghadirkan tantangan dan perdebatan. Bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi komunikasi lintas generasi? Apakah mereka mempengaruhi pemahaman dan interpretasi budaya? Baik, selamat siang Mas Satria. Ya, Di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada Kakak mengenai penggunaan bahasa gaul di generasi muda. Nama saya Eriko Chandra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Atas nama Mary, angkatan 19. Pertanyaan pertama, eh, bisa tolong dijelasin Kak, seberapa penting sih penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari ini? seberapa penting ya? Kalau menurut aku sih penting banget ya. Soalnya kan juga gimana ya, kita kan warga Indonesia kan. Jadi ya kalau bisa mayoritasnya pakai bahasa Indonesia gitu. Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting ya. Kan kita itu menempuh ilmu di perkuliahan ini kan dengan teman yang berbeda-beda dari daerahnya itu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan dan lain-lain. Nah, kita itu mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Itu digunakan untuk memudahkan kita berkomunikasi antar sesama teman ya. Kalau di kehidupan sehari-hari menurut aku cukup penting ya, karena apalagi kayak di daerah Malang ini kan banyak pendatang, jadi kayak bahasa Indonesia itu jadi kayak pemersatu dari daerah-daerah gitu. Gitu sih. Terus untuk kuliah juga penting banget kan, karena kita kalau kuliah emang pakai bahasa Indonesia dan ya bisa dibilang yang cukup baku juga. Menurut aku sih gitu. Kemudian apa sih faktor-faktor utama yang memicu perubahan bahasa di kalangan generasi muda saat ini? Faktor-faktor utama kalau menurut aku sih sosial media kali ya. Soalnya kan sosial media tuh pasti ruang lingkupnya gede kan. Jadi ya semua orang pasti bisa belajar dari situ juga. Kayak bahasa gaul. Kalau untuk pemicu sebenarnya menurut aku pribadi penggunaan bahasa Indonesia itu tergantung tempatnya juga sih. Kalau di kuliah kan kita diharuskan untuk memakai bahasa yang baku, tapi kalau untuk di tongkrongan untuk memakai bahasa baku itu kayak membatasi kedekatan sama teman gitu. Jadi bahasa yang non formal lebih lebih inilah bisa diterima lah gitu. Yang paling utama menurut saya itu yaitu sosial media. Nah, sosial media itu seperti pisau bermata dua. Kalau kita bisa menanggapinya secara positif, kita akan mendapatkan sebuah informasi atau bermanfaat dari sosial media. Kemudian, apakah perubahan bahasa di kalangan generasi muda ini menciptakan tantangan komunikasi antar suku? Iya sih, aku sebagai orang Sumatera dan bergaul kebanyakan sama orang Jawa, bukan tantangan yang arah buruk ya, lebih ke susah aja kayak nerima jokes-jokes temen yang pakai bahasa Jawa gitu. Mungkin iya sih. Soalnya kan belum tentu semua orang apalagi orang-orang pedalaman gitu kan itu belum tentu bisa ngomong bahasa gaul, jadi mungkin lebih pantasnya ngomong bahasa daerah mereka atau enggak pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak ya kita itu harus menyesuaikan dalam berkomunikasi bahasa gaul itu dengan lawan bicara. Kalau lawan bicara kita tidak mengerti bahasa gaul, berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti itu. Kemudian, apakah bahasa gaul itu dapat mencerminkan identitas dan budaya seseorang? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Bisa kali ya, soalnya kayak mungkin eh bahasa gaul tuh lebih dipakai ke sama orang-orang yang kota besar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai bahasa gaul, oh ini mungkin dari kota besar gitu. Iya kan? Jadi menurutku ada sebagian orang yang itu tuh kayak udah mendarah daging bahasa gaul itu atau enggak yang dia tuh kayak nyocokin, oh aku sekarang lagi di komunitas yang lagi yang tidak formal, jadi kayak it's okay kalau mau pakai bahasa gaul. Kemudian yang terakhir,
bagaimana tanggapan Mas Satria terhadap fenomena penurunan minat belajar bahasa Indonesia di kalangan generasi muda? Kalau menurut aku sih itu harus diperbaikin ya. Sebenarnya agak malu sih, tapi aku emang salah satu orang yang bukannya tidak minat ke bahasa Indonesia, tapi lebih ada jurusan lain yang lebih menarik gitu. Soalnya juga bahasa Indonesia tuh penting kan ya, apalagi ini apa itu kan bahasa di satu negara ini gitu loh, semua orang harus pasti bisa. Kurangnya kita itu cinta terhadap tanah air kita. Kita harus menumbuhkan minat terus cinta kepada tanah air kita sehingga kita dapat mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Now we're singing about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up.